شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأطل شهر الخير من بين الغمام، بان الهلال وأقرأ الكل السلام. رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. يا أيها المشغول عن ذا الاغتنام، بعد المتاب احرص على نيل الأجور، واجعل حياتك في الصلاح والالتزام. دنيا الهدى ملآنة بشرى ونور. وأطل شهر الخير من بين الغمام، بان الهلال وأقرأ الكل السلام. رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. عشها حميد الذكر في ذاك الملا، فهناك يحيا الطهر والملك الأمين. وانهض إلى روض السجود إلى الصلاة، واذكر إلهك من يحب التائبين. وأطل شهر الخير من بين الغمام، بان الهلال وأقرأ الكل السلام. رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. سبحان رب العرش علام الغيوب، تبنى إليه من الخطايا والذنوب. سبحانه رب رحيم غافر، ذو رأفة بالناس يقبل من يتوب. وأطل شهر الخير من بين الغمام، بان الهلال وأقرأ الكل السلام. رمضان جاء فمرحبا بقدومه، شهر المتاب إلى الرحيم على الدوام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Kemudian kita bersyukur atas nikmat, limpahan karunia dan nikmat yang tidak hentinya diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat luang, dan tentunya nikmat yang terbesar, nikmat kita berada di atas agama Islam dan di atas hidayah sunnah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berjalan dan istiqomah di atas sunnahnya. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-12 di bulan Ramadan. Artinya 10 hari sudah terlewat, dan itu merupakan sepertiga dari 30 hari. Kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Dan kata Nabi SAW, as-thuluthu khair, as-thuluthu katsir. Sepertiga itu banyak. Maka mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman, rekan-rekan, ikhwah wal akhwat, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini yang baik diteruskan, yang kurang, yang belum maksimal kita semaksimal mungkin dan berusaha untuk dilaksanakannya di 20 terakhir atau kurang di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan dan menjadikan Ramadan ini lebih bermakna. Alangkah ruginya ketika seseorang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dibukakan banyak berjuta-juta kebaikan, namun tidak menjadikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan atau ditinggalkan bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kesempatan telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, mengomentari hadis tuftahu abwabul jannah, maknanya adalah amal-amal soleh diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan motivasi untuk berbuat kebaikan itu dibukakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kalau kita meninggalkan bulan Ramadan ini, kemudian bulan Ramadan ini tidak menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkanlah para ikhwah sekalian sisa dari bulan Ramadan ini, 20 hari kurang lebih atau kurang, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di momen menjelang liburan kali ini, Ramadan dan Idul Fitri, kami atas nama pengurus dan jajaran dari pengurus Minhajus Sahabah, Pesantren Minhajus Sahabah dan yayasan mengaturkan berjuta-juta terima kasih, beribu terima kasih kepada antum Sivitas Ma'had Minhajus Sahabah atas
dedikasi yang telah antum berikan kepada Ma'had Minhajus Sahabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membalas balasan dengan balasan yang besar. Dan juga kami memohon maaf atau atas nama pengurus Minhajus Sahabah apabila ada hal yang selama semester ini ucap tingkah laku yang tidak berkenan di hati ma'asyiral ikhwah dan akhwat, mohon dibukakan pintu maaf, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ampunan bagi seorang hamba yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan dengan saudaranya yang lain. Seperti yang disampaikan dalam hadis dalam Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tuftahu abwabul jannah yaumal khamis wal itsnain, yaumal itsnain wal khamis, yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'un fanzuru hadaini hatta yastaliha, fanzuru hadaini hatta yastaliha. Pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Kamis, dan di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang mana dia mempunyai perselisihan dengan saudaranya. Maka Allah perintahkan, unzuru, tangguhkanlah. Sampai kapan? Sampai mereka berdamai. Maka ini momen. Sebenarnya kalau masalah damai, setiap kali atau istighfar setiap kali punya kesalahan ya harus meminta ampunan gitu ya. Namun ini momen menjelang liburan dan Ramadan juga ya. Semoga dengan wasilahnya kita saling memaafkan, memberikan maaf. Pintu maaf Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada kita. Maka sekali lagi kami atas nama jajaran pengurus Minhajus Sahabah dari pesantren dan yayasan memohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, di momen menjelang liburan ini kami menyampaikan selamat menunaikan liburan Ramadan dan Idul Fitri. Semoga kita bisa ketemu lagi di pasca liburan tanggal 5 kalau tidak salah, tanggal 5 Mei insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita semua dan memberikan keberkahan kepada keluarga kita semua. Mungkin satu yang sering disampaikan oleh Nabi SAW ketika para sahabat mau menjelang safar, ya, nastaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim amanikum, ya, kami titipkan agama kalian, amanah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa khawatim amalikum, dan ujung-ujung amal yang baik kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketakwaan bagi kita semua. Kemudian Allah mengampuni dosa kita semua. Wa yassarul umur wa yassar lakumul umur khairan haitsu ma kuntum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi antum dan kita semua dimanapun kita berada. Ini mungkin sebagai sambutan dari saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda yang kedua yaitu sambutan sekaligus tausiah dari Kiai Haji Dr. Andes Mulyadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya senantiasa tercurah melimpah kepada kita setiap detiknya, setiap waktunya, yang diharapkan kepada kita dalam mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang besar, rumah Minhajus Sahabah, di sebuah perahu yang besar, perahu Minhajus Sahabah. Ibarat perahu, penumpangnya sekarang ada 1.300 orang, Masya Allah. Perahu yang besar yang menetap di Minhajus Sahabah. Ada murid sekitar 1.000 kurang lebih. Kemudian juga kita semua dari mulai yayasan sampai dengan semua yang mempunyai aktivitas di sini ada sekitar 280 sampai dengan 300 orang. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala persatukan kita di suatu perahu yang besar. Apa yang ingin kita lakukan dan mau kemana perahu ini? Kalau perahu nelayan itu mereka mencari ikan, mencari udang, mencari kerang dan lain sebagainya. Maka perahu Minhajus Sahabah ini kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari magfirah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kebersamaan kita di Minhajus Sahabah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita sadari bersama karena ini menyangkut keselamatan kita dunia sampai dengan akhirat. Tentu saja tidak mudah kita mengendalikan perahu yang besar yang mempunyai penumpang 1.300 orang untuk mencapai pantai tujuan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu persatuan, perlu kebersamaan, perlu chemistry di antara kita. Di mana perahu ini ditumpangi oleh yayasan, mempunyai tugas yang khusus. Mudir mempunyai tugas yang khusus. Asatidah dan ustadzat juga mempunyai tugas masing-masing. Kepala sekolah SD, SMP, SMA ini pun mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Sampai dengan
bapak pengamanan, sampai dengan kebersihan rumah tanggaan, sampai dengan pencucian dan lain sebagainya. Ini kita mempunyai tugas masing-masing, yang apabila kita melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang kita sepakati dan dibuat oleh manajemen, insya Allah perahu ini akan sampai kepada bahtera tujuan kita, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Al-Quran lebih bermanfaat bagi manusia. Itu orang-orang yang beriman, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita lakukan, akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita, akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang sangat besar, karena hati kita diisi dengan yang sangat bermanfaat. Nah, ini hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu penting sekali. Sampai kita diperintahkan 17 kali dalam sehari, semalam minimal yang wajib, ihdinas siratal mustaqim. Inilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi sangat-sangat penting bagi kita. Kalau kita cari jalan yang lain, kita tidak menghiraukan Al-Quran, padahal kita Islam, salah satu nikmat yang besar. Allah turunkan malaikat Jibril untuk mengurus daripada hati kita. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus hati kita, karena beliau membawa wahyu yang dibawa oleh beliau disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nikmat-nikmat yang besar. Kalau ini disia-siakan, maka kita tidak akan mendapatkan nikmat yang terbesar tersebut. Tapi kalau ini kita manfaatkan, maka ini sangat besar, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai pedoman. Kalau kita berpaling, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kalau berpaling daripada Al-Quran, kita cuekan, kita habiskan waktunya dengan yang lain, kita mendahulukan akal kita, mendahulukan perasaan kita, emosi kita, kita cuekan Al-Quran, kita ikuti kebudayaan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempitkan kehidupan kita. Fa inna lahu ma'isyatan donka, yang akan diberikan kesempitan. Peduli dia nih orang sukses dalam dunianya, kaya misalnya, walaupun dia mempunyai jabatan yang tinggi, asal dia berpaling dari petunjuk Allah yang paling lurus ini, maka kehidupannya sempit, tidak akan bahagia, tidak akan senang, tidak akan lurus, siratal mustaqim nggak akan dia dapatkan. Pasti dia sengsara dunia dan akhirat. Inilah sebetulnya satu kenikmatan yang besar yang harus kita manfaatkan. Oleh sebab itu sekali lagi ya, kita kembali lagi ya, berubah semua apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Momen perubahan di bulan Ramadan ini dengan mencuci kembali pikiran kita dan hati kita dengan masukan akidah yang benar dan Al-Quran. Ya, sedikit-sedikit pun nggak apa-apa insya Allah, karena ilmu itu demikian. Kalau di saya, di orang Sunda ada peribahasa, ya, cikaracak ninggang batu, lila-lila jadi legok. Nah, ya. Di orang Sunda itu ya, kalau cai itu netes maksudnya ya, terus netes begitu. Lama-lama ada bekasnya tuh. Di batu itu lama-lama ada bekasnya. Tapi kalau seember pun misalnya kita tumpahkan, maka dia bekasnya sebentar. Tapi kalau kita terus, walaupun kita satu ayat, tapi kita istiqomah terus menerus, insya Allah pasti hati kita akan berubah, pikiran kita akan berubah. Demikian juga tadi kita memahami Asmaul Husna, mungkin satu
Ya, seperti saya udah tua, udah hampir 60 ya. Mungkin biasanya 1, 2 gitu kan. Tapi insya Allah terus saja Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min terus dibaca, dipahami. Oh Masya Allah, Allah itu seperti ini kita mengenalnya. Ar-Rahman itu Masya Allah, Ar-Rahim Masya Allah, Al-Malik Al-Qudus Masya Allah. Satu Masya Allah. Lama-lama kita berikan pemahaman dan ajibnya kalau kita sudah mulai, Allah akan berikan kemudahan. Ad-dinu yusra, agama itu mudah. Siapa yang memberi kemudahan? Yang memberi kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mulai, itu pasti ya, dulu mungkin kita berat, anak-anak kita juga pertama menghafal mungkin berat, 1 ayat 2 ayat berat. Tapi begitu udah sampai jalannya, Allah berikan kemudahan lagi. Allah berikan kemudahan lagi. Yang tadinya menghafalnya 1 ayat, sekarang 2 ayat. Yang tadinya setengah lembar, sekarang jadi 1 lembar. Siapa yang memberi kemudahan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah inilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kehidupannya sempit, siapa yang berada dari Al-Quran? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikumpulkan dalam hari kiamat itu dalam keadaan buta. Qala lima syaktani a'ma wa qad kuntu basira. Nanti mereka bertanya, kenapa saya ini buta? Dulu waktu di dunia melihat. Kata Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah engkau dulu diberikan ayat-ayat kami, ini Al-Quran, tapi dicuekkan? Maka dia akan menyesal. Dia akan menyesal, tidak ada yang bisa menolong. Agak nanti dalam ketika di akhirat itu ada 3 keadaan yang kita ini tidak bisa menolong, tidak bisa ditolong, tidak ingat kepada siapapun. Ya. Aisyah satu hari beliau menangis. Ya, maka Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Saya ingat kata wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau atau seseorang akan ingat pada keluarganya nanti di akhirat? Kata beliau, ada 3 keadaan yang tidak ingat. 1, ketika dihisab, nggak ingat kita kepada siapapun ketika dihisab. Apa yang akan kita dapatkan? Amal kita lebih baik, lebih banyak yang baiknya atau yang buruknya. Yang kedua, ketika kita ditimbang di mizan, sampai kita tahu mana yang lebih banyak amal baik dan amal buruk kita. Yang ketiga, sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, di mana pada waktu kita tidak mungkin ingat kepada yang lainnya, karena kita ingat apakah kita akan selamat atau tidak. Nah, orang yang senantiasa ditunjuki dengan Al-Quran dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan tentu saja hidayah, ya, dijadikan pedoman Al-Quran itu. Maka sekali lagi baca dengan tafsirnya, ya, sedikit-sedikit, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita berharap kepada kita semua, mari kita bermuhasabah, mari kita berkoreksi diri kita, ya, sejauh mana kiprah kita untuk bisa membawa ke Minhajus Sahabah ini ke depan yang lebih baik lagi. Ingat, inilah rumah kita, inilah perahu kita yang harus kita rawat, yang harus kita jaga untuk keselamatan kita. Silahkan antum mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di Minhaj Sahabah ini, dan itu Allah pasti tahu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan semua amal perbuatan kita dicatat. Marilah momen saum ini kita jauhkan perselisihan dalam menangani masalah misalnya. Ana yakin kalau kita semuanya ikhlas karena Allah, semuanya Allah mudahkan. Insya Allah Allah mudahkan. Nggak kesal kita karena yang dicari apa yang ada di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas,
ya kita akan saling salah menyalahkan. Ada kejadian kita menyalahkan yang lainnya. Dan itu bukan penyelesaian masalah, tentu saja. Bukan penyelesaian masalah. Ingatlah, semua posisi kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jadi tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang tanggung jawabnya, tentang pekerjaan-pekerjaannya. Ya, jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya bagi kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongannya insyaallah untuk kita bersama kebersamaan kita di Minhajus Sahabah ini. Dan ingat, semakin besar, semakin tinggi pohon, itu akan semakin banyak kencang angin yang akan menerpa. Dan Minhajus Sahabah semakin besar ya. Kita berharap ke depan kita lebih siap lagi. Terus terang aja nih, program yayasan sekarang adalah bagaimana kita mempunyai SDM yang lebih baik ke depan. Maka siapa saja pun di antara antum yang ingin meneruskan ke S2, ke S3, ayo kita gantian. Insya Allah yayasan akan memberikan fasilitas untuk itu. Dan ini sudah saya sampaikan di manajemen. Untuk ke depan kita mempunyai, ya antum sudah bagus insya Allah, tapi tetap kita harus lebih baik lagi. SDM kita harus lebih baik lagi. Makanya sekali lagi, yang mau S2 silakan. Tentu saja keuangan kita nanti akan terbatas, akan kita bergiliran. Tapi antum silakan, antum daftarkan. Yang mau S2, yang S2 mau S3. Ya, kalau anak mungkin hanya sebentar lagi, anak 4-5 tahun atau mungkin maksimal 10 tahun udah nggak mempunyai kemampuan lagi. Tapi anak ingin mengantarkan ya Minhajus Sahabah ini, mudah-mudahan insya Allah jadi kebaikan untuk kita semua. Dan kita jangan berharap sampai kita saja. Ingat, ada anak-anak kita ke depan ya. Silakan rawat Minhajus Sahabah ini ya, bagian daripada keluarga kita. Silakan antum sekolahkan anak antum di mana, kembali ke Minhajus Sahabah, bangun Minhajus Sahabah, silakan. Karena ini ada antum ahak, antum lebih berhak itu daripada yang lainnya. Dan kita terbuka. Alhamdulillah, selama ini limpahan karunia Allah sangat besar. Dulu kita memulai Minhajus Sahabah ini hanya sedikit tanahnya, hanya 90 atau 9.000 meter. Sekarang kalau kita hitung udah hampir 10 hektar. Kalau kita satukan, Masya Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu maka ini silakan ya ke depan. Silakan dirawat, dibesarkan, dimanfaatkan dengan catatan kita bersatu dalam akidah yang sama, akidah as-sahihah, ya tauhid yang sama, atau manhaj yang sama, manhaj salafus saleh. Ini yang yang kita harapkan, yang kita inginkan. Terus menerus kita bersama. Antum melihat di lingkungan antum siapa anak buah antum, siapa buah antum yang perlu diberikan ya pemahaman tentang manhaj ini, silakan ya. Lihat juga di lingkungan antum siapa yang memerlukan pelurusan akidahnya, pembenaran ibadahnya. Ini tanggung jawab antum semua. Ya, sehingga dengan demikian kita berharap keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana yakin insyaallah kalau ini kita lakukan, rahmat dan karunia Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah turunkan kepada kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insyaallah ya yang mau mudik ya mudah-mudahan fi amanillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Dan salam kepada keluarga antum. Adapun kewajiban-kewajiban yayasan seperti kepala bulanan, insya Allah kita selesaikan di bulan ini. Ya, demikian juga yang THR-nya kita selesaikan di bulan ini. Mungkin kita terserah nanti manajemen. Ya, dananya sudah kita siapkan. Apakah mau langsung ya sekalian? Ya, sebelum nanti mungkin di tengah-tengah libur, tanggal 15, tanggal 16 ya misalnya gitu kan. Atau sesuai dengan jadwal, Anda akan ikutin insya Allah manajemen nantinya. Insya Allah itu sudah tidak
ada masalah sudah kita siapkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam kebersamaan ini ya bersama antum ada hal-hal yang kurang enak di hati antum ya, kurang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. Yang jelas penting bagi kita menjaga persatuan dengan bersama, memahami akidah yang sama, dan ingat ya juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Di sini ada pimpinannya. Makanya kita taat kepada pimpinan selama itu tidak maksiat pada Allah, walaupun ijtihad pimpinan salah misalnya, tapi taatnya antum kepada pimpinan adalah satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala ketaatan. Ini yang harus kita pahami. Jangan nanti kita di belakang membicarakan hal yang kurang baik ya di antara pimpinan dan lain sebagainya. Kalau ada yang salah sampaikan. Ana pun terbuka, silakan. Ana sering mendapatkan dari orang tua, dari guru, dan silakan kita terbuka. Toh yang kita cari bukan mengagungkan diri kita. Makanya anak kaget tadi disebut kiai ya. Nah, kita bukan kiai, Ana sama antum. Antum ilmunya juga lebih banyak daripada Ana ya. Jadi jangan ya menyebut-nyebut, insyaallah ya. Itu sih level bukan untuk kita ya. Jadi Ana bukan kiai, bukan, masya Allah ya, sama seperti antum ya. Mungkin lebih Ana hanya umur Ana aja yang lebih dari antum, selebihnya Ana banyak kekurangan. Oleh sebab itu Ana mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati antum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali mohon maaf ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.